Aku masih ingat malam saat kakakku Raka menghilang tanpa jejak. Waktu itu dia pergi keluar rumah sekitar pukul 10 malam, hanya membawa ponselnya. Kata ibu, dia pamit sebentar untuk menemui seseorang, tapi dia tak pernah kembali. Kami sudah mencarinya kemana-mana. Polisi juga ikut turun tangan, tapi tak ada petunjuk. Tidak ada saksi yang melihat kepergiannya. Tidak ada CCTV yang merekam jejaknya. Satu-satunya benda yang hilang bersamanya adalah ponselnya. 7 tahun telah berlalu dan aku Dika sudah mulai menerima kenyataan bahwa kakakku mungkin sudah tiada. Namun, semua berubah pada suatu malam ketika sebuah paket misterius datang ke rumah. Paket itu tidak bertuliskan nama pengirim, hanya kotak usang dengan kertas pembungkus kusam. Aku membukanya dengan hati-hati. Saat melihat isinya, tubuhku langsung menegang. Itu ponsel kakakku. Tanganku gemetar saat menekan tombol power. Layar menyala dan meskipun sudah bertahun-tahun hilang, baterainya masih penuh. Lebih aneh lagi, ada satu pesan baru di layar. Dika, jangan cari aku masih di sini. Aku butuh bantuanmu. Jantungku berdegup kencang. Pesan itu dikirim hari ini. Siapa yang mengirimnya? Apa kakakku masih hidup? Aku buru-buru membuka galeri. Ada satu video yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dengan tangan berkeringat, aku memutarnya. Layar menampilkan rekaman dari kamera ponsel. Kakakku terlihat di dalamnya, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Dia berbisik, Dika, kalau kau melihat ini berarti aku masih terjebak di tempat ini. Tolong Dika, jangan datang ke hutan itu. Jangan percaya suara yang memanggil namamu. Hutan? Hutan mana, sautku? Sebelum video berakhir, terdengar suara berat berbisik di belakangnya. Dia sudah menemukanmu. Tiba-tiba, layar ponsel menjadi hitam. Aku mencoba menyalakannya lagi, tapi hanya muncul satu pesan terakhir. Kau sudah terlambat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata kakakku terngiang di kepalaku. Jangan datang ke hutan itu. Tapi hutan mana? Aku mencoba mengingat sesuatu. Dulu, sebelum menghilang, kakakku sering pergi ke sebuah hutan di pinggiran kota bersama teman-temannya. Mereka bilang ada tempat angker di sana, sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil senter dan jaket, lalu pergi ke sana. Begitu tiba di tepi hutan, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku menyalakan senter dan mulai berjalan masuk. Langkahku bergema di antara pepohonan, angin berdesir pelan, membawa bisikan samar yang hampir tidak terdengar. Lalu aku mendengar sesuatu. Dika, aku berhenti, jantungku berdegup kencang. Itu suara kakakku. Dika, tolong. Aku melihat sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku tahu seharusnya aku berbalik, tapi kakakku mungkin masih hidup. Aku harus menemukannya. Aku terus berjalan semakin dalam, hingga akhirnya, di antara kabut tipis, aku melihat sebuah bangunan tua berdiri di tengah hutan. Bangunan itu tampak seperti rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Dindingnya retak, jendelanya pecah, dan pintunya setengah terbuka. Aku melangkah masuk. Di dalam, udara terasa lebih dingin. Lantai kayu berderit di bawah kakiku. Aku menyorotkan senter ke sekeliling, dan di dinding yang berdebu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku, yaitu coretan tangan yang bertuliskan, "Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan percaya suaranya." Aku menelan ludah. Aku harus pergi dari sini. Tapi sebelum aku sempat berbalik, senterku meredup. Dan di balik kegelapan, aku mendengar langkah kaki. Langkah kaki yang mendekat. Aku membeku. Lalu, tepat di depanku, kulihat seseorang berdiri. Itu kakakku. Pucat, mata kosong. Bibirnya bergerak, berbisik dengan suara yang dingin. "Dika, kenapa kau datang?" Aku tidak bisa menjawab. Kakakku tersenyum-senyum yang aneh, bukan seperti dirinya. Lalu dari belakangnya muncul sosok lain. Tinggi,
hitam, matanya merah. Aku ingin lari, tapi tubuhku membeku. Sosok itu mengangkat tangannya, dan sebelum semuanya menjadi gelap, aku mendengar suara terakhir dari ponsel kakakku. Sekarang kau juga milik mereka. Aku tidak tahu berapa lama aku kehilangan kesadaran. Saat aku membuka mata, aku masih berada di dalam rumah tua itu. Tapi ada yang berbeda, semua terasa lebih sepi. Aku berusaha menggerakkan tubuhku, tapi rasanya berat. Kakakku atau sesuatu yang menyerupai kakakku sudah tidak ada di depanku. Sosok hitam bermata merah juga menghilang. Aku mengambil senter yang terjatuh di lantai dan menyorotkan cahaya ke sekeliling. Lalu aku melihat sesuatu di dinding, sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebuah kalender. Tanganku gemetar saat aku menyentuhnya. Kalender itu berdebu, lusuh, dan hanya ada satu tanggal yang dilingkari dengan tinta merah, hari ini. Tiba-tiba, aku mendengar sesuatu. Dering ponsel. Aku menoleh ke lantai. Ponsel kakakku yang tadi sudah mati kini menyala kembali. Layarnya berkedip-kedip, lalu muncul sebuah pesan baru. 7 tahun terlalu lama, kau tidak bisa kembali. Aku merasakan bulu kudukku meremang. 7 tahun. Apa maksudnya? Aku menelan ludah dan melihat sekeliling ruangan ini terasa lebih tua, lebih rapuh. Kayu lantainya terlihat lebih lapuk. Dinding-dindingnya lebih berlumut. Aku berlari keluar dari bangunan itu. Namun saat aku sampai di pintu, sesuatu membuatku terhenti. Hutan ini berbeda, pohon-pohonnya lebih tinggi, lebih liar. Jalan setapak yang tadi kulewati sudah tertutup semak-semak tebal. Aku mencoba menyalakan ponselku sendiri, tapi tidak ada sinyal. Aku berlari ke arah yang seharusnya menjadi jalan pulang. Namun semakin jauh aku berlari, semakin aku merasa tersesat. Lalu aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku menoleh, dan aku melihat mereka, puluhan sosok berdiri di antara pepohonan. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh mereka membusuk seperti telah lama mati. Salah satu dari mereka melangkah maju. Aku menahan napas. Itu kakakku, atau sesuatu yang dulunya adalah kakakku. Ia tersenyum tipis. Sekarang kau mengerti, kan? Aku menggeleng, mundur beberapa langkah. Apa yang terjadi? Aku baru saja masuk ke sini. Ia menggeleng pelan. Kau tidak baru saja masuk, Dika. Kau sudah di sini selama 7 tahun. Aku merasakan tubuhku lemas. Tidak, itu tidak mungkin. Aku baru datang tadi malam. Aku baru saja menerima paket itu. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Siapa yang mengirimkan paket itu? Aku menatap kakakku dengan napas terengah. Bagaimana mungkin aku sudah di sini selama 7 tahun? Kakakku tidak menjawab. Tapi kemudian aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku. Aku melihat ke bawah. Aku tidak memiliki bayangan. Aku jatuh terduduk, tubuhku gemetar. Lalu aku mendengar bisikan itu lagi. Kau sudah terlambat. Semuanya menjadi gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam di kegelapan. Saat aku membuka mata, aku berdiri di tepi hutan, malam. Aku melihat ke sekeliling. Rumahku ada di kejauhan, lampu-lampunya menyala hangat. Dengan napas tersengal, aku berlari ke sana. Aku mengetuk pintu dengan panik, lalu ibu membukanya. Tapi saat ia melihatku, wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar saat ia menutup mulutnya. Matanya membesar seperti melihat hantu. Dan saat aku berbicara, suaraku terdengar asing. Bu, ini aku, Dika. Ibu mundur selangkah, air matanya jatuh. Lalu ia berbisik dengan suara yang hancur. Dika, kamu sudah meninggal 7 tahun lalu. Aku membeku di belakang ibu, aku melihat sesuatu. Sebuah meja kecil dengan foto berbingkai. Foto seorang anak laki-laki. Aku. Di bawah fotoku tertulis tanggal kematianku, malam saat aku pergi ke hutan itu. Aku ingin berteriak, ingin menyangkal, tapi semuanya sudah terlambat.
Aku bukan lagi bagian dari dunia ini. Aku sudah menjadi salah satu dari mereka. Mereka yang hilang dan tidak akan pernah ditemukan. Aku melangkah mundur, mataku terpaku pada foto itu. Tidak, ini tidak mungkin. Aku masih hidup. Aku bisa merasakan dinginnya angin malam, aroma kayu dari rumah ini, bahkan napasku sendiri. Tapi ibu terus menatapku dengan ketakutan, seolah-olah aku adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada. Aku mencoba melangkah masuk. Bu, ini aku. Aku masih hidup. Tapi sebelum aku sempat menyentuhnya, ibu menutup pintu dengan keras. Aku berdiri diam di depan pintu, dadaku terasa sesak. Aku mencoba mengetuk lagi, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, suara dering ponsel terdengar dari sakuku. Aku menelan ludah dan mengeluarkannya. Itu masih HP kakakku, ponsel yang hilang 7 tahun lalu. Layarnya menyala, menampilkan satu pesan baru. Kau tidak seharusnya kembali. Jantungku berdetak kencang. Aku menoleh ke jalanan, rumah-rumah di sekitar tampak sama, tapi terasa salah. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang bertiup, bahkan udara terasa lebih berat. Aku berlari ke tengah jalan, sepi, tidak ada satupun mobil atau orang. Aku mengambil napas panjang dan menggenggam ponsel itu erat. Aku harus menemukan jawaban. Jika aku benar-benar mati 7 tahun lalu, kenapa aku bisa ada di sini sekarang? Lalu, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku kaku. Di cermin mobil yang terparkir di pinggir jalan, aku tidak memiliki bayangan. Aku mundur perlahan, tubuhku bergetar. Aku menoleh ke sekeliling, dan di sudut jalan, aku melihat sosok yang berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Itu kakakku. Dia menatapku dengan ekspresi kosong, matanya gelap seperti lubang tanpa dasar. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakangku. Aku menelan ludah dan perlahan menoleh. Di ujung jalan, kabut tebal mulai muncul. Dari dalam kabut, sosok-sosok tinggi dan kurus bermata merah muncul satu persatu. Mereka bergerak pelan, tubuh mereka melayang tanpa suara. Aku merasa jantungku hampir berhenti. Mereka yang ada di hutan, mereka menemukanku. Aku berlari secepat mungkin, tetapi semakin aku berlari, semakin jalanan terasa berubah. Rumah-rumah di sekitarku menjadi lebih tua, lebih hancur. Cahaya lampu jalan mulai meredup. Aku sadar, aku tidak sedang berlari menjauh dari mereka. Aku sedang berlari kembali ke tempat mereka. Tiba-tiba, tangan mencengkram bahuku dari belakang. Aku menjerit dan menoleh. Kakakku berdiri di sana, matanya penuh kesedihan. Dika, sudah terlambat, bisiknya. Aku meronta, mencoba melepaskan diri, tapi dia menggenggamku erat. Kabut semakin pekat dan suara bisikan mulai memenuhi udara. Kau milik kami. 7 tahun, 7 tahun, kembali. Aku menutup telingaku, berteriak, tapi suara-suara itu semakin kuat, lalu ponsel di tanganku bergetar hebat. Layar menyala dengan sendirinya, menampilkan satu pesan terakhir, jangan menoleh ke belakang. Aku membeku. Aku bisa merasakan sesuatu berdiri di belakangku, nafasnya dingin di leherku. Aku tidak boleh menoleh. Aku memejamkan mata, mengingat pesan itu. Tapi tubuhku gemetar. Aku bisa merasakan jari-jari dingin mulai menyentuh pundakku, merayap ke leherku. Sebuah suara berbisik di telingaku. Kau ingin tahu siapa kami? Aku tidak bisa menahan rasa ingin tahuku. Aku menoleh, dan saat itu juga aku menyesalinya. Di belakangku berdiri makhluk yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wajah mereka bukan wajah manusia, tetapi campuran dari ratusan wajah yang melebur menjadi satu. Mata mereka kosong, mulut mereka bergerak-gerak seolah-olah mereka semua sedang berbicara sekaligus. Aku berusaha menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokanku.
Salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan dalam sekejap aku merasa tubuhku tertarik ke belakang. Dunia di sekitarku berputar. Aku tidak lagi berada di jalanan kota. Aku kembali ke dalam hutan itu. Aku berdiri di depan rumah tua itu lagi. Tapi kali ini aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di depan rumah itu ada sebuah nisan dengan namaku. Aku mendengar langkah kaki di belakangku. Kakakku berdiri di sana, matanya kosong. "Dika, tidak ada jalan keluar," bisiknya. "Sekarang kau juga bagian dari mereka." Aku ingin lari, ingin berteriak, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Aku merasa ditarik, tubuhku mulai menyatu dengan kegelapan di sekitar. Lalu segalanya menjadi hitam. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda menemukan sebuah ponsel tua tergeletak di depan rumah Dika. Dengan rasa penasaran, dia menyalakannya. Anehnya, baterainya masih penuh. Layar ponsel itu berkedip dan muncul satu pesan baru. "Jangan cari aku, jangan percaya suara yang memanggil namamu." Lalu ponsel itu mati. Malam itu, pemuda yang menemukan ponsel tua itu namanya Reza tidak bisa tidur. Pesan aneh di layar ponsel terus menghantuinya. "Jangan cari aku, jangan percaya suara yang memanggil namamu." Siapa yang menulis pesan itu? Dan kenapa ponsel itu bisa muncul di depan rumahnya? Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Reza mencoba menyalakan kembali ponsel itu, tapi layar tetap gelap. Namun saat dia hampir menyerah, tiba-tiba ponsel itu menyala sendiri. Layar menampilkan satu video baru. Dengan tangan berkeringat, Reza memutar video itu. Rekaman itu dimulai dengan gambar kabur. Perlahan, video menampilkan seseorang yang berdiri di tengah hutan. Sosok itu seorang pemuda dengan wajah pucat, matanya penuh ketakutan. Reza menyipitkan mata. Dia mengenali wajah itu. Itu Dika. Dalam video, Dika terlihat gemetar seperti seseorang yang dikejar sesuatu. Ia berbisik lirih ke kamera, "Siapapun yang menemukan ponsel ini, jangan coba-coba datang ke tempat ini. Aku sudah terjebak. Aku tidak bisa keluar. Mereka tidak akan membiarkanku pergi." Reza menelan ludah. Lalu terdengar suara di latar belakang video. "Dika, Dika, kemarilah." Suara itu bukan suara manusia. Itu suara yang serak berlapis-lapis seakan berasal dari banyak mulut yang berbicara sekaligus. Dika dalam video menegang. Dia berbisik panik, "Jangan dengarkan, jangan percaya suara itu." Tiba-tiba, video menjadi bergetar. Kamera jatuh ke tanah. Lalu terdengar suara jeritan panjang. Layar menjadi hitam. Reza terdiam, jantungnya berdetak kencang. Video itu berakhir dengan satu pesan singkat di layar. "Sekarang mereka tahu kau melihat ini." Dering ponsel tiba-tiba mengeras. Reza melompat kaget. Itu bukan ponselnya sendiri, melainkan ponsel tua yang ia temukan. Layarnya menyala, menampilkan panggilan masuk. Tidak ada nama pengirim, hanya angka 0. Tangannya gemetar, ia tahu dia tidak boleh mengangkatnya. Tapi sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, panggilan itu terjawab sendiri. Dari speaker terdengar suara berbisik, "Reza, kemarilah." Nafasnya tercekat, suara itu memanggil namanya. Dengan panik, ia membanting ponsel itu ke lantai. Tapi meski retak, ponsel itu tetap menyala. Tiba-tiba, lampu di kamarnya mulai berkedip. Suhu ruangan menurun drastis. Dari jendela, ia melihat kabut tipis mulai merayap masuk ke dalam rumahnya. Dari dalam kabut itu, ada sesuatu yang bergerak. Reza mundur ke sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Layar ponsel masih menyala, menampilkan satu pesan terakhir. "Kau sudah terpilih." Kemudian, di cermin di kamarnya, Reza melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangannya tersenyum padanya. Tapi senyum itu bukan senyumnya. Sebelum ia bisa menjerit, cermin itu retak dan segalanya menjadi gelap.
Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.